Puluhan warga desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai menjadi korban penipuan oleh seorang pria bernama Andi Syahputra, 31 tahun. Pelaku menggunakan modus bermain aplikasi TikTok untuk menipu warga. Alhasil, puluhan warga desa Pekan Sialang Buah beramai-ramai datangi Polres Serdang Bedagai pada Selasa 13 Juli kemarin. Kedatangan warga ini pasalnya mereka merasa diduga ditipu oleh seorang pria bernama Andi, warga desa Pekan Sialang Buah dengan modus bermain aplikasi TikTok. Andi bertempat tinggal di kilometer 13 Kota Binjai, Sumatera Utara dan buka usaha konter handphone. Seorang warga mengaku diminta untuk membawa ponsel dan KTP. Pelaku meminta korban untuk bermain TikTok dengan upah Rp50.000. Mereka juga diminta untuk berfoto sambil memegang KTP mereka. 30 hari kemudian, warga mendapatkan pesan di handphonenya berupa tagihan dari Kredivo sebesar Rp500.000 dan bertambah hingga Rp1 juta. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Anil yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Anil. Selamat siang, Firda. Anil, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penipuan bermodus bermain TikTok sehingga warga membuat laporan ke Polres di sana? Baik, Firda. Sebelumnya, sekitar puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu atau emak-emak itu mendatangi Polres Srege. Mereka mendatangi Polres Srege membuat laporan terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah seorang warga yang bernama Andi Saputra. Andi Saputra sendiri ialah merupakan warga desa Pekan Sialang Buah. Cuman beliau sudah pindah karena sudah berkeluarga, pindah ke Binjai di kilometer 13. Jadi awal mula kronologisnya itu warga yang kebetulan juga berada di desa Sialang Buah, Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, itu diminta oleh Andi untuk bermain TikTok seperti itu, Firda. Jadi untuk bermain TikTok dan mendapat imbalan sebesar 50.000. Namun setiap warga yang diajak untuk bermain TikTok oleh Andi itu disuruh membawa handphone masing-masing dan KTP. Namun setelah itu mereka disuruh berfoto sambil memegang KTP. Namun warga sempat merasa curiga karena handphone yang diambil oleh Andi itu sempat diinstalkan aplikasi seperti online shop, dan namun warga tidak dapat melihat apa yang dikerjakan oleh Andi terhadap HP setiap warga tersebut. Namun setelah sudah dilakukan instalasi aplikasi online tersebut, Andi pun menghapusnya. Dan kemudian selang 30 hari setelah warga desa Sialang Buah mendapat duit 50.000 atas imbalan Andi, masuk SMS ke handphone warga masing-masing tersebut. Jadi SMS-nya itu Firda berupa tagihan dari Kredivo yang totalnya hampir setiap warga itu terkena 515.000 yang disampaikan melalui SMS. Jadi kalau tidak dibayar selama 4 hari malah sudah bertambah menjadi 566.000 seperti itu, Siska. Firda, maaf. Anil, bisa dijelaskan apakah bisa dikatakan mereka ini para korban dan juga Andi sebagai pelaku ini saling mengenal sebelumnya atau seperti apa informasinya? Benar, Firda. Andi sendiri merupakan tetangga dari para korban. Dan dia sebelum pindah ke Binjai di kilometer 13, Andi ini bertempat tinggal di desa Pekan Sialang Buah juga. Jadi korban-korban yang merasa tertipu ini sebenarnya sudah percaya sama beliau karena dengan imbalan duit 50.000 itu merupakan berkah, seperti itulah, Firda. Oke, untuk korbannya sendiri ada berapa orang, Anil? Untuk korban yang sudah membuat laporan ke Polres Srege itu sudah sebanyak 46 orang, Firda. Dan diduga ada sekitar ratusan lebih bahkan korban-korbannya, seperti itu, Firda. Saya mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku ini juga melakukan penipuan kepada mertuanya. Seperti apa informasinya? Benar, Firda, benar sekali. Jadi mertuanya sendiri pun sempat dilabuinya dengan menginstal aplikasi tersebut dan mendapat imbalan 50.000 juga. Dan mertuanya itu pun mendapatkan tagihan seperti itu. Dan korban-korban yang totalnya 46 ini diantaranya termasuk keluarga juga, seperti itu, Firda. Kemudian dari laporan yang dibuat oleh warga tersebut, bagaimana hasilnya dari pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai di sana? Baik, setelah para korban membuat laporan di SPKT Polres Srege,
Jadi pihak kepolisian menyarankan warga untuk membuat surat dulu pemalsuan data dan surat kuasa dari para setiap korban. Dan kemungkinan pelaku akan dikenakan pasal Undang-Undang ITE seperti itu, Citra. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Erika Supiani, salah satu korban penipuan, dan berikut liputannya untuk Anda. Oke. Bu, ini kita sama warga lainnya nih datang ke Polres ngapain? Inilah mau buat pengaduan bahwasanya kita kan awalnya kan dibuat mau main TikTok, diiming-imingi dengan uang 50.000. Iya. Tapi kami dipoto dengan hak KTP asli begini. Nah, tapi kami nggak tahu, rupanya udah dapat 30 hari setelah kita menerima uang 50.000, kita dapat tagihan dari Kredipo Bukalapak sebesar 515.000. Udah gitu selama 4 hari kita nggak bayar, berbunga jadi 566.000. Jadi karena itu kan kami merasa was-was, resah, namanya mama-mama ya kan. Makanya kami buat pengaduan lah tapi sebelum kami kemari, kami ke kantor desa dulu, jumpa sama babinsanya, pendapat macam mana solusinya kan. Jadi dibilangkan, silakan ibu-ibu, saya tidak menyarankan ibu untuk diam saja, tapi ibu silakan buat laporanlah ke Polres. Berdasarkan cakap-cakap dari warga lainnya, kok yang jadi korban kira-kira ada berapa orang? Kalau ini kami Ratusan tadi terdaftar mungkin yang sebagian 46 yang ada aja, yang ada yang ya? selebihnya kami nggak tahu, lebih banyak lagi mungkin. Cuman kalau untuk sekarang ini 46 lah yang ada. Terduga pelakunya siapa nih? Siapa namanya? Andi. Dia itu warga mana? Sebenarnya dia itu warga desa Sialangbuah. Cuman karena udah menikah dengan si Rani tadi orang Istrinya? di Sonampat. Beda dusun, beda Iya. pindah ke Binjai. Ke Binjai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.